Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Amiruddin dari kelas 4B, nomor induk mahasiswa 2020-3358, prodi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan mereview ulang tentang materi yang disampaikan oleh Pak Udin Kuryanto tentang konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran. Langsung saja kita menuju ke materi, yaitu apa sih itu pembelajaran? Yaitu adanya proses interaksi dari peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi di sini pembelajaran ini yaitu harus ada dua pihak, yaitu peserta didik dan pendidik, dan adanya sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, di sini harus ada interaksi oleh peserta didik dan pendidik dan didukung dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Langsung saja, apa itu sumber belajar? Sumber belajar yaitu suatu ilmu yang sebagai pedoman untuk pembelajaran. Contohnya, kita biasanya itu mengambil jurnal atau makalah dan buku-buku dari perpustakaan. Nah, itu sumber yang dimaksud dengan sumber belajar. Sedangkan apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran yaitu alat yang digunakan untuk melancarkan suatu pembelajaran di suatu kelas. Contohnya, media pembelajaran yaitu kita membuat video interaktif atau yang lain, atau film kreatif lah. Sedangkan apa bedanya sumber belajar dan media pembelajaran? Sumber belajar dan media pembelajaran yaitu, sedangkan kalau sumber belajar itu ilmunya seperti yang tadi saya sebutkan, buku dan lain-lain lah. Sedangkan media pembelajaran yaitu alatnya untuk mendukung suatu pembelajaran. Saya kira itu. Untuk seperti apa media pembelajaran yang baik, Vernon A. Magnuson menjelaskan 10% dari apa yang dibaca itu baik, 20% apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 70% apa yang dikatakan, 50% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Nah, itu menurut Vernon A. Magnuson yang disampaikan Pak Udin Kuryanto. Mengapa harus ada media pembelajaran? 1. Untuk menghindari verbalisme. Ya, di sini untuk menghindari verbalisme yaitu maksudnya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dari salah satu pihak. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera ini memudahkan seorang pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar. Di sini media pembelajaran ini harus bisa meningkatkan minat belajar seorang siswa. Nah, di sini berarti media pembelajaran itu harus dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat belajar seorang siswa. Yang keempat, peserta didik dapat belajar mandiri sesuai bakat dan kemampuan.
visual atau visual auditory dan kinestik. Dan yang terakhir, guru itu fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, yang terjadi pada masyarakat ini gimana ya, sekarang ini kurang tepat. Guru itu malah menjadi satu-satunya sumber belajar. Nah, padahal sumber belajar itu banyak sekali, bisa dari buku. Kalau sekarang ya untuk kita belajar ini bisa menggunakan media internet lah, banyak sekarang sudah di internet untuk belajar. Nah, itu saja yang bisa saya review dari materi yang disampaikan Pak Udin Kuryanto. Untuk mungkin ada kurang tepatnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.